Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mannan al-hakimir rahman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi ahlil jinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan. Amma ba'd. Asatidzah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini di waktu subuh, waktu yang Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat kepada kita, diberikan kita keistiqomahan dan mampu untuk sekalian untuk menadaburi keteguhan Ashabul Kahfi yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Kita akan tadabburi beberapa ayat dari ayat ke-13, mungkin nanti cuplikan-cuplikannya sampai ayat ke-25. Ashabul Kahfi ini adalah fenomena yang menarik karena Allah Subhanahu wa taala memberikan statement di sini. Sebelumnya di ayat ke-10 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Kita sesungguhnya ajaib tidaknya itu adalah momentum yang Allah ciptakan. Sebagian kita mengira menggesa ingin sukses di usia muda, padahal tua dan muda itu adalah masa yang sangat produktif. Tetapi bukan selalu bahwa nantinya orang-orang akan meraih kesuksesan di usia muda. Ada kalanya orang betul-betul seperti itu. Seperti misalnya kita lihat para nabi di usia muda mereka meraih suksesnya. Kemudian kita lihat sekalipun non muslim, Alexander the Great itu meninggal di usia 32 tahun. Padahal beliau ini merupakan legenda negara Yunani yang menguasai di Mediterania. Tidak kurang dari 15 kota dinamakan kota Alexandria di semenanjung Mediterania. Kemudian kita juga melihat bagaimana para sahabat, ya, Usamah bin Zaid masih berusia muda tetapi menjadi panglima yang dipercaya Rasulullah SAW. Usianya pada waktu itu 16 tahun. Kemudian Umar bin Abdul Aziz meninggal juga usianya belum genap 40 tahun, tetapi kisahnya abadi hingga hari ini. Kita lihat Imam Nawawi usia 46 tahun tapi buku-bukunya menjadi bestseller sepanjang masa. Kita bahkan juga melihat di dunia modern orang seperti Barack Obama, ya, di usia yang relatif muda sudah menjadi pensiun karena menjadi presiden di usia yang sangat muda sekali. Tetapi kita juga melihat sebaliknya, ada orang-orang yang Allah takdirkan sukses di usia tuanya, belum kelihatan di usia mudanya. Seperti misalnya seorang alim dari para ulama, Ibnu Hajar al-Asqalani, yang dalam tanda kutip karir ilmiahnya ini bisa dibilang terlambat. Ya, beliau baru sadar pentingnya menuntut ilmu ketika sudah muda, bukan ketika masih kecil. Tetapi luar biasa, beliau juga memiliki karya yang abadi hingga hari ini, yaitu Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari. Ini adalah karya beliau. Dan di dunia modern kita juga bisa melihat orang-orang tua seperti Mahathir Muhammad atau Donald Trump yang masuk di ranah politiknya justru ketika sudah berusia tua. Jadi sebenarnya tua dan muda itu adalah momentum yang Allah berikan kepada masing-masing di antara kita. Usaha kita adalah bagaimana generasi muda yang merupakan potensi positif ini kita arahkan agar jangan sampai kemudian menjadi potensi negatif yang ditangkap oleh orang yang menginginkan keburukan. Maka kita tidak menganggap satu kejadian itu istimewa. Kenapa? Karena Allah sudah membuatnya demikian. Nah, nanti kita lihat kenapa Allah menganggap ini kejadian biasa. Karena Allah sanggup membuat itu. Ashabul Kahfi ini adalah kisah
supaya orang merenung, ternyata menghidupkan, mematikan itu perkara mudah bagi Allah. Terjadinya hari kiamat, hari kebangkitan itu perkara mudah bagi Allah. Yang berat adalah yang menjalaninya. Kita baca di ayat 10, siapakah mereka? Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka adalah sekelompok pemuda yang bersembunyi di gua, dan di dalam gua itu mereka berdoa meminta diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini langsung di flashback kisahnya. Nanti setelah sebelumnya Allah nanti akan buat lagi. Inilah kelebihan kisah Al-Quran. Kisah Al-Quran itu memberikan gambaran-gambaran singkat kepada kita, karena dia bukan buku sejarah. Memberikan poin-poin penting yang Allah highlight, yang Allah garis bawahi. Yang terpenting dari kisah itu adalah mereka memiliki harapan. Pada saat posisi yang sangat sulit sekali, mereka tidak hilang harapan. Sekalipun harapannya di pelarian, yaitu di dalam sebuah gua, mereka memiliki harapan menunggu janji Allah bahwa iman kepadanya itu adalah betul-betul tidak salah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala jawab di sini ya, di ayat ke-13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu Muhammad berita tentang mereka bil haqq. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini bukan kisah fiktif, bukan kejadian yang dibuat-buat atau rekaan seperti novel atau roman, tetapi ini adalah kejadian nyata ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah fityah, sekelompok orang-orang muda dengan berbagai rentang usia yang berbeda-beda. Wa zidnahum huda. Ketika mereka beriman, zidnahum huda. Ini poin penting yang Allah garis bawahi. Keimanan kita kepada Allah akan menambah petunjuk yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Sama halnya begini, bapak dan ibu punya trust kepada pasangannya, memiliki kepercayaan kepada pasangan hidupnya, maka kepercayaan itulah yang akan menambah rasa cinta dan keharmonisan di tengah rumah tangga. Demikian juga kita kepada Allah, semakin percaya Allah, harapan kita kepada Allah itu makin tinggi. Jadi kalau kita percaya Allah, tingkat kepasrahan kita makin tinggi, maka hidup kita makin enak ya. Misalnya ada orang yang dia menyekolahkan anaknya di luar kota atau di luar negeri, dia takut nanti kalau anak saya begini gimana, kalau begini gimana. Tetapi ketakutan itu ditepis. Yang mendidik anak saya itu di sini ataupun di mana saja Allah. Berarti yang terpenting adalah hubungan saya Allah diperbaiki. Jadi saluran itu nyampe, sehingga harapannya juga tinggi. Demikian juga ketika seseorang diderita, mendapatkan derita sakit fisik misalnya, ketika imannya kepada Allah tinggi, maka rasa sakit itu akan berkurang ya. Tingkat berkurangnya itu kan relatif ya, tetapi berimannya dia akan mengurangi rasa sakit itu. Kenapa? Karena dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah ini berlanjut di ayat 14. Jadi mereka tadinya adalah sekelompok orang yang menyembunyikan keimanannya. Dan di masa itu, jadi Ashabul Kahfi ini kisah yang terjadi pasca Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Jadi di masa pasca Nabi Isa, ketika Imperium Romawi berkuasa, dan kisah ini terjadi di negeri Syam, yaitu gubernur Syam, dalam tafsir Ibnu Katsir disebut Dikianus ya. Dalam banyak riwayat disebut nama-nama itu, tetapi kita tidak terlalu penting nama itu ya. Yang jelas kejadiannya terjadi di negeri Syam, di wilayah Imperium Romawi. Nah, pada waktu itu yang beriman dengan agama tauhid itu adalah orang-orang miskin, para budak ya. Tapi mereka tidak tahu, ternyata di dalam istana gubernur itu yang beriman banyak sekali ya. Ada di antara mereka adalah panglima perang, para perwira tingkat tinggi, tingkat menengah, prajurit biasa, orang-orang yang ada di dalam istana
di dapurnya dan macam-macam, tapi mereka tidak tahu bahwa di sana ada orang-orang yang beriman. Dan sebagian besar orang-orang yang beriman di dalam istana itu adalah orang-orang yang tidak terkoneksi satu dengan yang lainnya. Jadi mereka betul-betul menyembunyikan keimanannya. Hingga pada satu saat mereka dikuatkan oleh Allah untuk menyatakan keislamannya. Ini dijelaskan di ayat 14. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Nah, ini terjadi pada saat kunjungan Kaisar Romawi ke negeri Syam, disambut oleh gubernurnya. Maka menjadi satu kebiasaan ketika seorang pejabat mendatangi di sebuah tempat, maka tempat tersebut penguasanya mengenalkan kepada pejabat tersebut, pejabat tertinggi, kaisar, nama-nama pejabat di negara tersebut atau di negeri Syam tersebut. Ini gubernurnya adalah saya, ini adalah wakil gubernur saya, ya. Ini adalah asisten saya, ini adalah penasehat saya, ini adalah pimpinan pasukan, ini adalah ini, dikenalkan semuanya. Nah, itulah momentum yang dilihat sangat strategis untuk menyatakan keislaman, karena semua orang mendengar. Maka menjadi pukulan telak pada waktu itu, dimulai dari penasehat gubernur, orang yang paling disegani, kemudian panglimanya, para perwira tingginya, semua menyatakan keislamannya. Jadi di sini dikatakan warabatna ala qulubihim, kami kuatkan hati mereka. Iqamu, ketika mereka berdiri tegak, ya. Faqalu, dan mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan pencipta langit-langit dan bumi. Nah, itu orang tersentak, kaget. Bagaimana mungkin orang tersebut beriman tiba-tiba? Tidak mungkin. Pasti ini adalah akumulasi dari sebelumnya, karena bukan hanya satu orang, ada beberapa orang di situ. Nah, jumlahnya Al-Quran sendiri mengatakan berikhtilaf, jumlah Ashabul Kahfi itu ada. Jadi ada banyak ternyata. Dari penasehatnya, ini orang yang selalu dimintai pendapat gubernur, sampai kemudian pimpinan, kan kalau dalam sebuah negara disebut panglima, ini kalau di tingkat provinsi, ya, di bawahnya, ya, kemudian para perwira-perwira tingginya. Maka itu tersentak mereka. Maka kemudian mereka ditangkap oleh raja. Setelah melakukan dialog, mereka ditangkap, dan kemudian Allah beri wahyu kepada mereka, berikan ilham kepada mereka untuk melarikan diri, dan itu juga dibantu oleh sipir yang menjaga penjara tersebut. Jadi ini terstruktur. Allah Subhanahu wa taala siapkan momentum itu. Mereka bisa melarikan diri dari penjara tersebut, kemudian fa'u ilal kahfi, mereka kemudian berada di dalam gua. Nah, ini yang terpenting adalah doa Ashabul Kahfi yang diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak ayat tadi, ya, 10, 11, 12 dan seterusnya tadi, ketika mereka berdoa meminta rahmat, wahai lana min amrina rasyada. Doa tersebut itu baru terkabul 300 tahun berikutnya. Masya Allah. Mereka itu tidak tega melihat saudara-saudara mereka itu ditindas. Mereka di dalam istana, ya. Mereka melihat orang-orang ditindas, diboikot, ya, secara ekonomi, secara politik, ditindas, bahkan disiksa. Mungkin sebagian ada yang dibunuh, sebagian mendapatkan penistaan dan lain sebagainya. Mereka tidak tahan, berdoa itu. Maka kemudian mereka berdoa di sini, ya, melanjutkan doanya, hampir sama doanya, ya. Yanshur lakum rabbukum mir rahmatihi, meminta rahmat, kasih sayangnya, untuk melindungi saudara-saudara mereka yang tertindas di luar sana. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Jadi ini harapan mereka nyambung bahwa supaya Allah Subhanahu wa taala menyediakan rahmat tersebut terbagi bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Lalu mereka tertidur di situ. Nah, yang menarik adalah sekalipun mereka tertidur selama 300 tahun, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan mereka itu, jasad mereka hancur. Sekalipun itu nanti terjadi lagi bisa. Jadi permasalahannya bukan pada permasalahan fisik sesungguhnya. Bapak dan Ibu, fisik yang ada, casing kita hari ini
ini hanya berlaku di dunia dan sekali saja, tidak terulang. Bapak dan Ibu pernah punya casing di usia 10 tahun. Ketika casing fisiknya di 10 tahun itu, Bapak dan Ibu di usia 40 tahun, itu casingnya 10 tahun masih ada nggak? Udah nggak ada kan? Sudah berubah. Kita di usia 10 tahun itu tidak terulang lagi. Demikian juga kita di usia 40 tahun tidak akan terulang kalau kita dikasih umur sampai usia 80 tahun. Nah, dari sejak rambutnya, kulitnya mulai berkeriput dan sebagainya. Nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah juga casingnya sangat-sangat baru, nggak sama. Ya, dibangkitkan setinggi Nabi Adam yang tingginya adalah 60 hasta. 60 hasta itu hampir 30 meter. Usianya juga pada usia gagah, usia 30-40 tahun. Itu dalam riwayat Tirmidzi. Dalam riwayat hadis lain disebut ka'asnanil seperti gerigi-gerigi sisir. Ya, tapi gerigi sisir itu jumlahnya lebih dari 40 ya, ada yang 60. Jadi sebenarnya gerigi sisir itu sekitar 30 atau 40 di zaman itu. Jadi ini yang menarik Bapak dan Ibu, ternyata fisik kita ini sementara, maka Allah Subhanahu wa taala itu bisa saja seandainya Ashabul Kahfi ditidurkan kemudian menjadi tulang nanti dibangkitkan lagi, bisa. Tapi Allah menginginkan yang lain. Allah menjaga fisik mereka. Fisik mereka tidak berubah sama sekali. Karena manusia itu ada di dimensi ruang dan waktu. Ini dimensi waktu Ashabul Kahfi di stop oleh Allah. Sehingga bagi mereka itu ya hanya sebentar, sementara orang di luar mereka, di luar gua itu berlaku 300 tahun sekian. Nanti kita akan bahas waktunya. Ini satu. Yang kedua, fisik yang dijaga Allah ini juga digerakkan oleh Allah. Kita baca di ayat 17 misalnya. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru. Tazawaru itu bahasanya personifikasi. Jadi sebenarnya matahari itu dibuat oleh Allah mengunjungi mereka. Bahasanya tazawaru. Jadi mereka pada posisi yang gua itu bisa dimasuki sinar matahari sehari 2 kali. Kita baca ya. Idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dzatal shimal wa hum fi fajwatin min. Mereka ada di rongga-rongga yang bisa dimasuki sinar matahari ya. Ketika mereka pada waktu pagi matahari menyinari bagian kanan mereka, wa idza gharabat ketika tenggelam menjelang tenggelam matahari mereka mendapatkan sinar matahari dari sisi kiri mereka. Jadi luar biasa. Jadi sehari ini mendapatkan sinar matahari 2 kali dan mereka itu dibuat bergerak oleh Allah. Ya, bergeliat seperti robot. Kita bergerak. Ya, kita tidak bergerak dan itu yang menggerakkan adalah Allah. Jangan dikira tidur kita itu juga di dalam tidur nikmat. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berikan tegaskan dalam ayat kursi itu la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah itu tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Sementara manusia itu diberi rasa kantuk. Rasa kantuk itu nikmat. Makanya kalau yang sekarang ngantuk itu nikmati saja. Ya, asal telinganya masih terbuka ya. Tidak apa-apa, nikmati saja asal telinganya terbuka ya. Jadi jangan dikira orang ngantuk itu tidak mendengar mereka. Buktinya kalau udah selesai langsung mulai misalnya. Jadi sebenarnya mendengar, sebenarnya rasa kantuk itu nikmat. Kalau seandainya tidak ada rasa kantuk, maka terjadi kecelakaan. Coba bayangkan di jalan orang yang begadang, capek misalnya, tiba-tiba langsung dikasih tidur oleh Allah, langsung nabrak. Jadi dia ngantuk. Itu alarm. Nah, maka ini nikmat Allah Subhanahu wa taala menjaga fisik Ashabul Kahfi. Dan di saat yang sama, jadi sebenarnya mereka itu buronan ya, setelah melahirkan dia itu dikejar sampai kemudian didapatkan informasi oleh intelijen bahwa mereka itu bersembunyi di sebuah gua. Akhirnya mereka mau ditangkap, tetapi Allah menakdirkan tidak bisa mereka ditangkap. Nah, ini diceritakan ya. Wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasil law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Ini penjelasan yang sangat singkat. Engkau akan mengira Ashabul Kahfi ini melek padahal mereka tidur. Jadi orang yang masuk ke dalam gua itu
melihat Ashabul Kahfi itu matanya melek, padahal mereka tidur. Nah, memang nantinya ada beberapa orang yang kalau tidur dia melek. Kayaknya belum tentu orang yang melek itu nggak tidur. Bisa juga ada melek tapi kemana-mana pikirannya. Nah, itu juga ada. Jadi sebenarnya jenis-jenis tidur itu banyak, pameran ibu. Ada orang yang merem tapi sebenarnya dia nggak tidur. Kenapa? Karena yang merem matanya saja. Nah, tidurnya para ulama itu begitu. Maka di sini kalau orang yang mati, terima kasih, hatinya kemana-mana, nah, itu juga jenis tidur yang lain. Ya. Ini dua-duanya digabungkan dalam Ashabul Kahfi. Jadi mereka itu telinganya masih mendengar, tapi pada waktu itu memang tidak dibuat oleh Allah SWT mendengar, dan mata mereka dibuat terlihat. Wa nuqallibuhum, tadi yang Al-Fakir sampaikan, dibolak-balik oleh Allah, dzatal yamin ke kanan, wa dzatal shimal ke kiri. Nah, ini secara medis juga demikian. Mohon maaf kepada ibu, kalau ada keluarga kita yang sakit, terbaring di atas pembaringan, mungkin dalam waktu yang lama, maka orang yang mengerti ilmu medisnya, dia harus digerakkan sehari minimal 2 kali. Harus digerakkan, karena itu untuk menjaga fisiknya. Sakit boleh secara fisik sakit, tapi keluarganya harus paham, ini orang harus digerakkan. Mungkin sudah tua atau karena uzur, ada penyakit macam-macam ya, digerakkan ke kanan, digerakkan ke kiri sehari 2 kali. Itu untuk menjaga fisiknya. Ya. Nah, dan wa kalbuhum, anjing Ashabul Kahfi itu berada di depan atau di pintu gua. Dan anjing Ashabul Kahfi ini juga tidur. Karena itu dalam penggambaran para mufassirin, ini tidak ada satu orang pun yang berhasil kemudian menangkap mereka. Takut mereka. Ada yang mengatakan yang masuk gua, yang disuruh oleh raja, oleh kaisar dan gubernur untuk menangkap mereka, itu jadi gila. Ada yang mengatakan keluar dari situ mati dan lain sebagainya. Hingga akhirnya diputuskan udah dihentikan pengejaran terhadap Ashabul Kahfi dan dibiarkan begitu saja, kemudian sampai terlupa. Ya. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Nah, sekarang saatnya mereka bangkit 300 tahun kemudian, cepat disingkat oleh Allah. Qala qailun minhum kam labithum qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Begitu mereka bangun, badan mereka ya namanya orang tidur lama, itu bangun nggak langsung seger. Makanya mereka langsung menanyakan, kan labithum, kira-kira kita tidur berapa lama kok kayaknya nyenyak sekali. Nah, ini menandakan apa? Ini orang-orang sibuk. Bapak dan Ibu, orang-orang di kerajaan yang ada di Ashabul Kahfi ini adalah orang-orang sibuk. Kenapa? Orang-orang sibuk yang jam tidurnya bisa jadi sebentar, yang kedua tidurnya nggak nyenyak. Ini orang-orang yang sangat sibuk sekali. Begitu mendapatkan hari libur, maka yang ada di benak mereka adalah tidur. Beda sama anak istrinya. Anak istrinya kalau hari libur inginnya jalan-jalan. Nah, kalau bagi orang sibuk, hari libur pengennya apa? Tidur. Nah, ya. Nggak ketemu, makanya perlu dicari titik temu ya. Orang-orang sibuk ini harus ngalah juga sama anak istrinya. Anak istrinya juga perlu tahu, nah, kita pergi agak siangan dikit, biarkan bapaknya tidur sebentar. Ya. Nah, dapat ketemu di situ klop. Nah, ini menandakan apa? Mereka ini juga orang yang sangat luar biasa. Mobilitasnya adalah tinggi, sehingga ketika menikmati tidur yang selama ini mungkin bisa jadi mereka belum pernah merasakan tidur senyenyak itu. Nah, ini juga isyarat di situ. Kemudian mereka mengatakan qalu labithna yauman, kita tidur kayaknya seharian. Ada yang mengatakan ba'da yaum, enggak, setengah hari. Nah, ini menandakan apa? Level mereka juga beda-beda. Ya. Ada orang yang levelnya udah sangat sibuk sekali, nggak mungkin lah tidur seharian. Nah, ini yang mengatakan ba'da yaum itu levelnya lebih tinggi dari yang mengatakan yauman. Nah, kalau orang bisa tidur seharian, ya berarti dua kemungkinan, nggak punya kerjaan atau sedang sakit. Ya, gitu. Nah, kemudian yang menarik menandakan bahwa mereka itu punya iman, mereka mengatakan qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Mereka mengatakan bahwa udahlah, kalau usah terlalu berdebat, yang lebih tahu itu Allah. Yang penting apa? Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Udah, sekarang yang terpenting kita nggak usah ngomongin tidur berapa lama. Yang penting kita lapar nih.
Maka fab'athu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah falyanzur ayyuha azka ta'ama. Nah, ini penting sekali Bapak dan Ibu. Orang beriman ketika lapar, maka yang dicari adalah dia punya apa untuk mendapatkan apa, dan mendapatkannya yang azka ta'ama. Jadi, orang beriman adalah tidak memasukkan ke dalam perutnya melalui mulutnya kecuali yang azka ta'ama, yang paling halal dan thayyib. Maka di dalam Al-Quran itu penegasannya, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi yang dimakan, diperintahkan untuk memakan itu min thayyibati ma razaqnakum, yang Allah berikan kepada kalian. Bahasanya coba, thayyibat yang paling baik, ma razaqnakum yang kami beri rizki. Allah tidak menyatakan ma razaqtukum. Kenapa? Karena rizki itu selain nun di situ adalah menunjukkan kemahakuasaan dan kemahabesaran Allah, nun di situ juga menunjukkan musyarakah. Musyarakah itu pelibatan makhluk lain. Pelibatan makhluk lain maksudnya apa? Kita mendapatkan rizki itu tidak langsung dikasih dari Allah, tapi melalui makhluk-makhluk lain. Maka kita tidak boleh sombong. Kita sesama kita ini dilibatkan untuk tersalurnya rizki Allah. Ini saja di depan saya ada air putih dan teh hangat. Ini kira-kira untuk sampai di sini ini berapa orang yang terlibat? Banyak. Petani tehnya, ya, kalau dibuat tehnya itu kemasan, ya ada bungkusnya. Siapa yang buat itu nanti ada yang ngasih mereknya. Kalau melalui sertifikat halal MUI ada itu yang memverifikasi bahannya, ya kan? Kemudian ini gelasnya yang buat siapa. Jadi untuk sampai sebuah rizki itu kepada kita, Allah melibatkan banyak orang. Makanya ini Ashabul Kahfi ini sampai pada saat mereka bangun tidur itu berarti orang ini terbiasa kayak begitu. Karena bangun tidur itu adalah sikap kita ketika bangun tidur itulah menandakan kebiasaan kita. Orang bangun tidur berdoa kepada Allah, berarti dia terikat dengan Allah. Orang bangun tidur lapar, dia ingat bahwa yang dimakan adalah azka ta'ama, yang paling halal di situ ya. Nah, falyatikum birizqin minhu, nanti dari situ Allah memberikan rizki, wal yatalattaf, nanti yang diutus di antara kita sepakati, wal yatalattaf itu artinya bersembunyi, ya, apa namanya, supaya nggak ketahuan, ya. Wala yus'iranna bikum ahada, supaya tidak ada yang merasa kamu itu adalah termasuk orang yang dicari-cari. Kenapa? Innahum yadharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim walan tuflihu idzan abada. Mereka kalau bisa tahu kamu akan ditangkap, ya, dan akan dikembalikan, atau kamu dirajam dan kamu tidak akan menjadi orang yang beruntung atau orang yang menang pada waktu itu. Ini pesan Ashabul Kahfi kepada orang yang disuruh beli makanan. Nah, Bapak dan Ibu membayangkan orang tidur 300 tahun, kemudian dibangunkan oleh Allah 300 tahun berikutnya, lapar, itu kira-kira mereka belanja makanan pakai uangnya laku nggak? Uang 300 tahun yang lalu dipakai belanja hari ini, laku nggak uang? Nggak usah 300 tahun, 50 tahun yang lalu. Uang cetakan 50 tahun yang lalu kita pakai hari ini, laku nggak itu? Nah, ini berarti diperlukan kita membayangkan kondisinya, ya, apa yang terjadi. Jadi kisah Ashabul Kahfi ini berat. Ketika mereka turun, kira-kira bertanya-tanya nggak dalam hatinya? Berubah nggak kira-kira suasananya? 300 tahun Bapak dan Ibu, berubah nggak suasananya? Berubah. Itu satu. Ketika mereka turun, mereka akan kebingungan. Loh, dulu di sini nggak ada gedung, kok sekarang ada gedung, kira-kira gitu. Jadi nggak usah dibayangin kayak Jakarta lah ya, nah, terlalu jauh. Kita ngebayangin hidup dulu 300 tahun berikutnya dia bangkit, dia pasti bingung. Dia keder, bahasa Betawinya itu. Maka kemudian nggak usah terlalu dipikirin, mungkin saking capeknya saya tidur saya lupa. Jadi akhirnya mereka ada yang bilang satu, ada yang bilang 2 orang. Orang ini kemudian memberi makanan. Nah, petaka itu dimulai ketika dia membeli makanan. Dia membeli makanan menggunakan uang yang 300 tahun yang lalu.
Nah, ini tidak ada riwayat yang menjelaskan sedetil itu, tetapi boleh kita berimajinasi atau menghayalkan, karena ini termasuk salah satu mukjizat Al-Quran, yaitu mukjizat at-taswir al-fanni, namanya mukjizat al-ijaz at-taswiri, mukjizat visualisasi. Di Al-Quran itu dibiarkan terbuka supaya kita bisa menghayal. Kisah ini bagi orang dewasa dibaca sama anak kecil berbeda. Al-Quran itu kelebihannya di situ. Kalau Al-Quran itu didetilkan dan detilnya itu hanya dipahami orang dewasa, bagi anak-anak kecil susah masuk. Nah, Ashabul Kahfi ini kalau diceritakan porsinya untuk anak-anak kecil beda. Kalau porsinya orang dewasa beda. Kenapa? Dari kata-katanya itu membuat kita berkhayalnya berbeda. Itu luar biasanya, dan tidak bermaksud menyamakan. Kalau film itu ada istilah film untuk dewasa, film untuk semua umur. Nah, ini maka Al-Quran itu untuk semua umur, ya, dan bisa dibayangkan dengan jelas. Maka ketika mereka itu ketangkep, singkat cerita, karena kan dituduh ini mendapatkan uang sejarah 300 tahun yang lalu itu di mana, dilaporkan polisi, ya. Singkat cerita, ini orang tidak jadi beli makanan. Kenapa? Ditangkap. Nah, kira-kira setelah ditangkap apa yang terjadi? Ya. Apa terjadi Bapak dan Ibu kalau ada orang dicurigai ditangkap? Buat BAP kalau bahasa sekarang, ya kan? Nah, ketika buat BAP bermasalah lagi. Kenapa? Karena dia mengaku. Namanya siapa? Saya adalah misalnya perwira tinggi, namanya ini. Yang bener aja kamu, katanya. Maka kemudian pengakuan dia di BAP itu bermasalah, dipanggillah pakar sejarah. Pakar sejarah didatangkan. Kamu siapa? Saya adalah ini, si Fulan bin Fulan. Saya dulu kerja di istana begini. Dia juga heran, ini istana kok udah berubah sekali, nggak kayak dulu. Orang semuanya menyebut nama Allah. Dulu menyebut nama Allah boro-boro, takut. Sekarang semuanya menyebut nama Allah. Dan dia tidak mengenal orang-orang yang ada di situ. Itu juga perhelatan psikis yang sangat kuat. Perlu Bapak dan Ibu bayangkan, kita hidup lagi 300 tahun kemudian dan gak ada orang kenal di situ, di kampung kita sendiri. Pasti kita bertanya-tanya, ini ada apa? Gak ada satupun orang yang saya kenal. Satu. Yang kedua, ini orang-orang yang di sekitar saya sekarang ini adalah orang yang beriman kepada Allah semuanya. Karena Ashabul Kahfi ini dibangkitkan pada waktu itu semuanya sudah beriman kepada Allah, hanya saja mereka itu meragukan terjadinya hari kiamat. Orang udah mati kok bisa bangkit lagi. Nah, itu syubhat yang ada pada waktu itu. Jadi ada sekian tahun terlewati dan mereka kemudian orang yang ditangkap tadi diinterogasi. Singkat cerita kemudian pengakuannya tepat. Saya dulu begini ceritanya. Dia kemudian setelah paham, oh ternyata ini sudah 300 tahun. Dia juga shock itu, loh saya berarti selama ini tidurnya 300 tahun. Jadi pertanyaan tadi di goa itu nggak ada spesial pun yang benar. Ada yang bilang tidur sehari, ada yang bilang tidur 2 hari, ada yang tidur setengah hari. Nggak ada yang benar. Buru-buru sehari 2 hari, 300 tahun dia bersadar. Dan kemudian disitulah dia menjadi orang yang luar biasa. Janji Allah terbukti sekarang, semua orang beriman. Dan dia sebenarnya ingin buru-buru balik. Kemudian dia ceritakan, sebenarnya yang kayak saya bukan hanya saya. Ada banyak teman-teman saya di gua tempat sana sembunyi. Makanya ayo cepet-cepet saya mau ke sana. Singkat cerita setelah dibuktikan. Nah, kita membayangkan ini bagaimana pembuktiannya. Orang ini kemudian, kalau kamu mengaku si Fulan, kamu tahu keluargamu siapa? Tahu, keluarga saya adalah ini. Saya adalah anaknya ini, tetangga ini. Itu betul seperti itu. Kemudian didatangkanlah itu keturunannya. Bayangkan, ketemu cucunya, cicitnya. Tapi cicitnya lebih tua dari dia. Bayangkan. Dan itu nanti di hari kiamat kayak begitu Bapak dan Ibu. Kita ini casingnya nanti sama. Begitu dibangkitkan, fa idza ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari kiamat nanti begitu manusia dibangkitkan, sama semuanya, nggak ada yang kenal. Panggilan di dunia bapak, ayah, kakek, cucu, cicit, buyut, itu di dunia saja. Nanti begitu di akhirat orang sama, buyut sama cicitnya kumpul sama, nggak kenal lagi. Ini sudah terjadi di zaman Ashabul Kahfi. Dia ketemu sama cicitnya, tetapi cicitnya lebih tua dari dia.
ini kakek saya, kalau lebih muda, itu yang Allah kehendaki. Maka kemudian singkat cerita, dia kemudian dikasih makan, dimuliakan oleh gubernur dan lain sebagainya, dan kemudian dia diarak untuk menjemput teman-temannya. Nah sekarang saya membayangkan, ketika diarak, orang-orang yang ada di gua ngintip, ini kok lama sekali baliknya, jangan-jangan ketangkep, gitu ya. Pikirannya jadi horor ya. Mereka tuh sudah nyaris, ayo kamu susul. Nah, kalau kita ketangkap bagaimana ini? Atau kita pindah tempat. Nah begitu mereka mau keluar gua, mereka menyaksikan ada ribuan orang datang. Nah, kira-kira di benak mereka apa? Wah betul ketangkap ini. Ketika datang ribuan orang itu, di benak mereka apa? Di benak mereka adalah tamat riwayat kita. Ayo kita siap-siap, kita perang put-putan. Istilahnya begitu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata orang-orang yang datang ke gua itu bukanlah orang-orang yang akan membunuh mereka, bukan orang-orang yang mengejar mereka dulu. Mereka yang datang ke situ adalah untuk melihat dengan mata kepala sendiri janji Allah SWT 300 tahun yang lalu. Yang kedua, untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Allah sanggup membangkitkan orang mati nantinya. Jadi itu langsung dua sisi. Dari Ashabul Kahfinya mendapatkan janji Allah, dari sisi mereka mendapatkan bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim, nanti saya baca terakhir. Saya ingin baca dulu ayat 25. Ini penting sekali. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Mereka tinggal di dalam gua berapa lama Bapak dan Ibu? 300 sinina wazdadu tis'a. Ini bahasanya luar biasa. Mereka tinggal di dalam gua 300 plus 9 tahun. Allah mengatakan 300 tahun, Allah juga tidak mengatakan 309 tahun. Tapi bahasa Al-Quran apa? 300 sinina wazdadu tis'a. 300 tahun plus 9. Karena Allah ingin mengajarkan kepada kita, Ashabul Kahfi itu tidurnya kalau dihitung dengan kalender matahari Januari Februari itu 300 tahun tidurnya di dalam gua. Kalau dihitung dengan kalender bulan Muharram, Safar, dan sekarang kita di Jumadil Akhir, maka itu adalah 309 tahun. Itu luar biasa nih detailnya Allah. Jadi kalau Bapak ditanya, Bapak umurnya berapa? Balik tanya, mau dihitung pakai kalender apa ini? Matahari atau bulan? Artinya kalau saya dihitung kalender matahari, umur saya 30 tahun, Bu, Pak. Tapi kalau dihitung dengan kalender bulan, umur saya 31 tahun. Jadi siklus per 30 tahun. Jadi, kalau 60 tahun berarti umurnya 62 tahun. Nah, luar biasa ini. Al-Quran mengajarkan kepada kita ini. Sama dengan Nabi Nuh alaihissalam, itu tidak disebut 950 tahun, tapi Allah sebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala kami utus Nuh kepada kaumnya. Ya. Walabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. 1000 tahun dikurangi 50. Allah tidak mengatakan 950 tahun. Tapi Allah mengatakan apa? Alfasanatin illa khamsina ama. Maksudnya apa? Maksudnya supaya kita membayangkan tidak langsung 950 tahun, karena Nabi Nuh mustahil lah begitu lahir langsung jadi nabi. Nabi Nuh itu melalui 50 tahun dulu harmonis dengan kaumnya, baik dengan istrinya, baik dengan anaknya, dikenal sebagai tokoh. Di usia 50 tahun berdakwah sampai usia 1000 itu disebut 950 tahun. Ini Al-Quran detail sekali. Maka Ashabul Kahfi ini 300 tahun atau 309, dan bagi Allah nggak penting mau 300 tahun, 200 tahun, itu Allah yang. Kamu usia 40 tahun bisa jadi Allah takdirkan sukses, 50 tahun bisa jadi sukses, 60 tahun bisa jadi sukses, kamu jalani aja. Pastinya begitu. Karena jangan sampai saya Ustaz sudah 50 tahun gini-gini aja hidup, itu orang baru 26 tahun duitnya Masya Allah nggak berseri misalnya, nggak usah iri. Kenapa? Dia disukses 26 tahun, 30 tahun meninggal dunia, mau kayak gitu? Ada orang kayak begitu. Setiap orang itu punya momentum, Allah berikan, ciptakan momentum itu. Maka kemudian saya akan akhiri di ayat 21 ya, naik ke atas lagi. Wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq. Ingin Allah buktikan janji Allah itu benar. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Nah, langsung dua. Janji Allah untuk Ashabul Kahfi terrealisasi, ya. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. Hari kiamat di depan mata terjadi.
Oh, Masya Allah, orang-orang itu kaget, ini orang 300 tahun yang lalu saya bisa ngomong langsung. Idh yatanaza'una bainahum amrahum, ketika mereka saling berselisih, baik Ashabul Kahfinya, ya mereka itu nyaris, dalam tanda kutip, nyaris frustasi di masa hidupnya ini kok tertindas terus. Maka kita nggak boleh. Setari ini kenapa umat Islam selalu menjadi tertuduh? Nah, ini kondisinya sama. Oh, berarti kita nunggu 300 tahun. Nah, itu tidak. Angka itu Allah. Kita nggak pasrahkan angkanya. Nah, lalu kemudian, Allah itu ingin hanya sekedar membangkitkan mereka saat itu juga. Setelah itu nyawanya diambil oleh Allah. Kenapa? Udah selesai misinya. Misinya itu adalah membuktikan janji Allah dilihat, kemudian membuktikan kekuasaan Allah dilihat. Setelah itu mati mereka. Kenapa? Hidup tidak di zamannya itu tidak enak. Nah, Bapak dan Ibu, kita ngebayangin orang hidup 300 tahun yang lalu sama orang sekarang berkomunikasi banyak gak nyambungnya. Jangankan begitu, kita aja sama anak-anak kita itu bahasa gaul mereka paham nggak kita? Sebagian kita mengernyitkan dahi, banyak nggak nyambungnya. Ya kalau Bapak dan Ibu dikasih usia panjang, temennya udah pada meninggal dunia, itu juga kesepian. Ya, makanya cerita orang itu beda-beda. Kalau udah usia 30-an ditanya, kamu kerja di mana? Anakmu berapa? Nanti kalau kemudian sudah 50-60 tahun, biasanya kalau ketemu, kamu, oh saya asam urat, saya gula darah, diskusinya begitu. Ya. Nanti kalau sudah tuaan lagi bertanya, si Anu udah meninggal, tinggal kita berdua aja. Begitu temannya meninggal, udah habis dia, merasa nggak punya teman. Jadi tabiat manusia begitu. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Maka kemudian Allah tidak menginginkan kesepian itu terlalu lama, dan mereka hanya diwafatkan oleh Allah. Cukup misinya sudah terjadi, sudah tersampaikan dengan benar. Ashabul Kahfi kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Faqalu bnu alaihim bunyana, bangunlah bangunan masjid. Rabbuhum a'lamu bihim, qala alladziina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Maka kemudian dibangun masjid di sekitar Ashabul Kahfi. Nah, ini ikhtilaf. Masjid itu hingga hari ini tidak ada yang valid. Masjidnya ada, tapi itu dibangun di masa apa? Tidak di zaman Ashabul Kahfi. Nah, singkat cerita tidak penting, karena di dalam 22 ini Allah menjelaskan, saya quluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 3, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan mereka itu 5, dengan anjingnya adalah 6. Wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum. Ada yang mengatakan jumlah mereka 7, 8 dengan anjingnya. Jadi kita nggak perlu menanyakan Ashabul Kahfi itu siapa namanya, orangnya, profesinya seperti apa, jumlahnya apa. Al-Quran dengan nasnya mengatakan orang-orang pasti nanti berselisih pendapat. Kenapa? Nggak penting cerita itu. Angka di sini itu Allah akan relatifkan. Bapak dan Ibu di sini jangan pernah melihat angka. Saya baru sadar di usia 70 tahun, bagus baru sadar. Coba kalau nggak sadar, gitu. Tapi jangan dikira yang muda kemudian, saya nanti kalau gitu sadarnya 70 tahun. Emang sampai 70 tahun? 50 tahun meninggal dunia? Ada juga. 40 tahun meninggal dunia? Ada juga. Gugurnya daun itu tidak tergantung warnanya. Gugurnya daun ada kalanya warnanya coklat, hitam, ada kalanya kuning, ada kalanya hijau. Nanti kalau dilihat di jalan itu, yang berguguran di jalan, itu tidak semuanya warnanya hitam, tidak semuanya warnanya coklat atau kuning. Ada juga yang hijau. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih momentum bagi orang-orang tertentu, karena itu ingin ditunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang sering kita lihat, wow, padahal itu tidak. Biasa aja. Kita melihat orang ini hebat, biasa saja. Kenapa? Allah menginginkan itu. Tapi tugas kita, karena ini adalah Ashabul Kahfi, inspirasi anak-anak muda, melindungi anak-anak muda dari potensi terganggu dengan potensi-potensi negatif. Itu tugas kita. Ya. Adapun nanti kemudian setelah kita berusaha, usaha kita tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita serahkan kepada Allah. Yang penting tugas kita sudah dilakukan, dakwah sudah disampaikan, setelah itu kita pasrahkan. Ini saja inspirasi keteguhan Ashabul Kahfi, dan saya akhiri dengan sebuah pernyataan, semuanya perlu proses. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Kita perlu menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, iya. Tapi tergesa-gesa itu adalah dari setan.
berburuk sangka karena melihat waktu yang sangat lama sekali, itu adalah dari setan. Mudah-mudahan proses yang diberikan Allah kepada kita semuanya kita bisa jalani dengan baik. Inspirasi kebaikan dari Ashabul Kahfi ini bisa kita petik pelajarannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada mungkin beberapa menit sebelum kita tutup nanti jam, jika ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, saya persilahkan. Saya akhiri, mohon maaf atas kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita dapat pencerahan ini sudah berapa. Pertanyaan saya banyak. Tadi saya melihat dari surat tadi ada doa yang diminta oleh yaitu mungkin ayat berapa tadi ya, berikanlah rahmat yang satu, yang kedua sempurnakanlah petunjuk. Satu rahmat yang banyak 10 memberi rahmat, yang kedua sempurnakanlah petunjuk. Terus kita sebagai umat Rasul selalu setiap hari berdoa juga, yaitu satu yang Fatihah 17 kali, yaitu 17 jalan yang lurus. Yaitu contohnya orang-orang sebelum kami. Mudah juga jangan dilihat petunjuk orang-orang yang akhir itu oleh Allah. Itu adalah hal yang mungkin kita kesulitan dalam hal menafsirkan permintaan petunjuk yang ada. Kemudian jangan dilihat jalannya. Terus yang terakhir, ada hadis yang mengatakan bahwa kita semua akan dijamin masuk surga kecuali yang tidak mau. Itu yang pertama. Kemudian ada tingkah laku umat Rasul yang taat kepada Allah, atau yang taat kepada Rasul tadi, yaitu tindakannya bisa menyebabkan masuk surga. Contohnya seorang wanita taat kepada suami dan tidak sholat, ketaatannya tadi menyebabkan orang tuanya masuk surga karena tidak ketaatan kepada suaminya. Mungkin bisa dijelaskan yang lebih rinci kalau ini perpanjangan yang kita lainkan. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat ya. Doa yang ada di ayat ke-10 ini bisa kita baca juga, sering juga kita baca. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ini dalam sekali. Rabbana atina. Bahasanya juga bahasa positif. Bukan Rabbana a'tina. Ya Allah beri kami. Ya. Terjemahannya bisa jadi begitu, tapi atina, datangkan. Ya. Datangkan. Ya. Rabbana atina min ladunka. Ladun itu ada yang mengatakan lebih dekat daripada min indika. Jadi betul-betul kita nih punya saku banyak nih mungkin ya. Saku-saku ini sudah kita kalau lebaran ya, kita angpau bagi buat orang-orang nih. Di sini jumlahnya berapa, yang di sini berapa. Biasanya begitu ya, kebiasaan kita. Ini untuk orang usia segini, ini dikasihnya segini. Ini usianya agak gedean, di sini dikasih. Miladunka itu yang spesial, bukan yang di situ, yang ada di dompet. Nah, di spesial itu lebih gede lagi itu. Nah, kira-kira begitu. Maka ladun itu lebih dekat. Ini Rabbana atina min ladunka rahmatan. Dia rahmat yang paling dalam. Karena Allah sebenarnya memberikan rahmat setiap hari pada kita. Saya sering sampaikan di sini, pernah dulu saya sampaikan, kalau Bapak dan Ibu masih ingat. Kita ini hari ini diberi sesuatu yang kita bahkan kebanyakannya nggak minta. Kita nggak minta dihidupkan lagi, nggak minta bisa melihat, nggak bisa berjalan, nggak minta bisa bernapas, nggak minta bisa ini. Kita tidur aja. Ya doa sih, tapi doanya umum. Nah, kalau coba pagi ini kita misalnya, naudzubillah min dzalik, tiba-tiba nggak melihat, nggak bisa kita protes. Kenapa? Tadi malam nggak minta, ya kan? Kita pagi ini tiba-tiba kaki saya nggak bisa jalan. Nah, tadi malam lupa minta supaya bisa jalan lagi. Coba kalau kayak gitu, nggak ada. Yang jamaah di sini dikitan orangnya. Kenapa? Yang minta jalan kan
nggak semuanya. Nah, ini kita pagi ini dikasih sesuatu yang bahkan bukan sesuatu, banyak hal yang kita tidak minta. Itu satu. Yang kedua, orang baik, orang buruk, orang maksiat, orang zalim, orang mazlum dikasih semua oleh Allah. Orang yang membunuhin orang yang memfitnah orang, pagi ini kira-kira sarapan nggak? Dapat sarapan nggak? Dapat, bisa jadi lebih enak dari kita. Nah, itu menandakan Allah kasih rahmat. Tapi bukan itu. Allah, kita ingin milladunka rahmat yang dikasih betul-betul karena kasih sayang. Mohon maaf, kita punya anak sekian yang bandel, kalau pas datang surat cintanya bayaran SPP dari sekolah, kita bayarin nggak? Sebagai orang tua dibayarin, tapi ngebayarinnya juga gimana ya? Ya anaknya anak saya, sebandel-bandelnya tetap anak saya, bayarin juga. Tapi bukan rahmat yang seperti itu. Rahmat yang betul-betul dia ngasih, ayahnya ngasih itu betul-betul karena sayang, bukan karena ya emang harus dikasih, bukan karena itu. Nah, itu rahmat yang seperti itu yang ingin kita dikasih oleh Allah, bukan yang asal dikasih, yang betul-betul dikasih betulan oleh Allah. Ya. Yang kedua, wahai lana, ini bahasanya juga bahasa luar biasa. Yang tadi datangkan, ya datang. Jadi kita tidak menunggu, datangkan itu betul-betul didatangin, kita nggak kaget gitu. Kalau diberi itu kan kita pasif. Kalau atin itu lain bahasa. Hayya ayu hayyi itu menyiapkan, menggelar. Jadi nggak sedikit. Wahai lana min amrina rasyada. Jadi semua urusan kita itu baik. Beda kalau misalnya diberi, yang berilah kami jalan yang baik, itu jalan yang baik ini dikasih GPS. GPS-nya kadang ngaco nggak itu GPS yang dikirim ke kita? Ngaco kan? Ah, itu bukan amrina rasyada itu. Kadang kita mau ke gedung ini dikasihnya lewat belakang. Anda sudah sampai, ada tembok tinggi, disuruh lompat tembok kita sama Google Map. Pernah nggak kayak gitu? Ah, itu bukan rasyada. Kenapa? Dikasihnya nggak bagus. Tapi kalau wahai lana min amrina rasyada, apaan aja enak. Orang yang meminta, ya Allah berikanlah aku jodoh misalnya, itu lebih bagus kalau dia mendapatkan petunjuk. Doanya bukan begitu, ya Allah siapkan aku jadi calon suami yang baik, siapkan aku jadi calon istri yang baik. Nanti dapatnya atina, didatangkan itu. Sama juga, ya Allah berikanlah aku keturunan anak. Doa seperti itu juga bagus. Diimbangi juga, ya Allah jadikanlah aku ayah yang baik, jadikanlah aku ibu yang baik. Anaknya jadi baik, didatangkan. Jalannya juga baik. Itu doa yang seperti itu ya, luar biasa. Yang kedua, seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal dirinya atau amal orang lain. Allah alam, Al-Faqih belum menemukan hadis yang tadi dimaksudkan. Mungkin yang dimaksud adalah seseorang mendapatkan syafaat nanti di hari akhirat. Nah, itu hadisnya bermacam-macam. Syafaat itu bisa jadi karena anaknya yang soleh. Ketika anaknya soleh, orang tuanya juga kecipratan itu. Yang lebih nyata lagi itu adalah ahlul Quran. Di hari akhirat nanti ahlul Quran itu hadisnya sahih ya, nanti akan memberikan mahkota dari cahaya. Ahlul Quran itu nanti, kalau bahasa singkatnya, dia begitu di depan pintu surga, dia dikasih semua boarding pass. Anda bebas milih pintu 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa pintu di situ, Anda bebas memilih mana saja. Udah siap-siap itu. Begitu dia sudah memilih, baik saya masuk pintu surga nomor 7 misalnya, ini kan sudah nggak pemilu ya, angka nggak sensitif ya. Masuk nomor sekian. Begitu dia masuk pintu surga, disiapkan upacara penyambutan. Kemudian dia disematkan mahkota dari cahaya, bajunya juga dari cahaya. Begitu dia mau masuk, di stop malaikat, stop dulu. Allah perintahkan kami memanggil orang tua Anda yang menyematkan mahkota dari cahaya dan baju dari cahaya. Jadi nanti bapak ibunya juga diberikan mahkota dan baju dari cahaya. Itu hadisnya sahih. Dan seterusnya. Nanti kurang lagi tambah. Kami diminta supaya Anda memilih 10 orang dari keluarga Anda, seterusnya. Jadi nanti di hari akhirat semua penduduk neraka atau surga itu datangnya rame-rame, nggak ada yang sendiri. Didatangkan ke depan pintu surga itu rame-rame, per kloter-kloter. Ya, entah kendaraannya shuttle bus, entah jet, entah apa nggak tahu. Yang penting bareng-bareng aja. Nanti setelah itu orang masuk surga langsung. Yang tidak bisa masuk surga secara langsung 2 orang. Satu ahlul Quran, karena prosesnya kayak tadi. Loh, saya VIP kok disuruh berhenti dulu? Enggak, ada aja penyambutan kayak tadi. Yang kedua adalah guru. Jadi
Guru itu nanti masuk surganya belakangan, begitu murid-muridnya udah masuk surga dia nggak bisa masuk surga dulu. Loh, kok saya di stop? Enggak, gini, Anda sekarang kami diminta oleh Allah menanyakan siapa yang akan masuk surga bersama Anda. Nah, itu dalam beberapa riwayatnya angkanya nggak disebut ya. Kita ngebayangin sekarang, coba Anda pilih 20 orang murid Anda. Nah, kan kalau kita diingat guru pada saat seperti itu kan, si fulan, oh dia masih di neraka. Nah, misalnya Allah Subhanahu wa taala kabulkan, langsung dicabut itu dari neraka, masuk surga bersama gurunya. Jadi bisa memberi syafaat itu adalah ahlul Quran, yang kedua adalah para gurunya. Kira-kira itu ya. Nah, termasuk tadi amal baik anak kita soleh masuk surga itu juga tabungan karena kebaikan, tapi semua yang menentukan adalah Allah, bukan amal anak-anak kita. Saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan spirit keteguhan dari Ashabul Kahfi. Dan yang penting tadi saya ingin ulang-ulang, bersabarlah dengan proses itu. Proses pertolongan Allah tidak datang tiba-tiba. Kesabaran kita dalam menempuh proses itu, Allah akan kasih momentum kita. Kesuksesan kita dalam artian sukses ukuran manusia, atau kesuksesan kita dalam artian sukses menurut kita. Saya bisa sukses kalau bisa ibadah tenang di warga saya di sini, di masyarakat kita di sini semuanya tenang, tidak diganggu, melihat umat Islam. Nah, ukuran kita beda-beda. Kapan Allah akan buktikan janjinya? Kita perlu belajar dari kisah Ashabul Kahfi sehingga kita betul-betul menikmati keberimanan kita. Karena janji Allah tadi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Setiap kita percaya kepada Allah, kita akan ditambah petunjuk, makin dekat dengannya. Maka kita jangan sepelekan. Kalau kita mau maksiat dipersulit, itu pertanda kita disayang Allah. Mau niat maksiat dipersulit, itu disayang oleh Allah. Mau melakukan kebaikan dipermudah, itu zidnahum huda, diberikan petunjuk yang mudah. Karena doa kita tadi, Rabbana atina ladunka rahmatan wa lana min amrina syada. Mari kita perbanyak doa ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza, ja'alana Allahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsana. Saya tutup, kita kembalikan kepada pembawa acara. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.